sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Makasih ya semuanya untuk waktu. First of all, untuk waktu kalian. Likes, comments, shares. Kalau mau personal reading, kalau mau bantuin baca birth chart atau natal chart atau horoskop kalian, boleh kontak gue ya. Ada di box description. Kalau kalian nggak tahu birth chart kalian atau natal chart kalian, juga klik aja ada link di box description gue, mumpung masih ada. By the way, kalian bisa google di mana-mana gratis, yang namanya juga free ya. Google-nya pakai free natal chart atau free birth chart, pasti kalian dapatnya free ya, gratis dengan segala deskripsinya. Oke. By the way, energi harian itu tidak ada sangkut pautnya dengan astrologi. Ada sih, ada. Karena tetap maksudnya gue nggak bacain zodiaknya siapapun gitu loh. Tapi selalu gue masukkan juga energi hari ini tuh apa, energi planet sekarang pergerakannya ada di mana, itu jelas. Seperti sekarang kan tanggal 2 ya. Iya, sekarang tanggal 2. Venus ada di Virgo. Masuk, dia pindah dia transisi dari Leo ke Virgo. Dari yang namanya pede ke ending. Jelek banget sih tuh. Ngomongnya jelek banget. Dari yang namanya pede. Kan Leo kan pede, self-centered, ego, pride-nya ngebus gitu kan, self confidence-nya tinggi ya. Lalu Virgo itu kan justru dia self analytic-nya, dia analisa ke dalamnya, merenungnya ya kan, yang suka bawa center, ayo. Self analisinya terlalu kenceng gitu. Jadi habis dari yang pede langsung shut gitu. Dan kebetulan secara matahari ada di Libra dan Venus ada di Virgo, itu artinya banyak relationship yang lagi transisi nih. Banyak relationship yang emang harus healing. Banyak yang ending. Banyak yang berhubungan juga dengan karma. Relationship itu any kind of relationship. Jadi pada dasarnya yang namanya relationship itu bukan asmara loh. Ada bisnis, ada friendship, ada macam-macam lah ya gitu. Ada hubungan kakak adik, ada hubungan family ya kan, sampai kakek nenek ya. Ada hubungan dengan enemy juga ada, musuh. Enggak, intinya Venus itu kan tentang relationship, tentang harmoni, tentang beauty dan balance, juga money ya. Dan itu dengan posisi matahari di Libra, Virgo itu adalah, dan Venus di Virgo itu artinya memang tentang ending, karma, healing, subconscious mind ya. Dan segala sesuatu yang fantasi gitu, self sabotage, pelarian ya, karena itu kan Virgo itu kan kebalikannya si Pisces ya, Jadi kesehari-harian itu semakin gak jelas, dan kesehatan itu juga semakin gak jelas ya. Karena apa? Karena self analisanya sendiri Virgo itu ada di rumah ke-12 ya, di kegelapan. Karena kita tidak mengenal diri kita sendiri ya. Kita tidak mengenal jati diri kita sendiri, kita tidak mengenal hati kita sendiri, kita juga tidak mampu merasa. Kita sudah tergilas oleh rutinitas dan membuat kita menjadi seperti mesin dan robot ya. Di sini ada perubahan besar ya, ending, karma, closure,
healing, ya kan? Journey inward, ya, perjalanan ke dalam hanya untuk mencari cinta, ya. Venus di Virgo. Oke. Dan tentang kepercayaan-kepercayaan, tentang mimpi-mimpi kita, fantasi-fantasi kita, ya kan. Aduh. Oke. Nah, kan ini energi full moon di Aries itu sendiri itu kan 2 minggu ya. Karena tanggal 16 sudah ada new moon. Udah ada new moon lagi di Libra. Jadi full moon ini ya, energinya kurang lebih 2 minggu efeknya. Yang mana kita diminta untuk bereaksi, bertindak, menyelesaikan yang belum selesai. Itu deh pokoknya, ya kan, untuk bereaksi. Langsung ya, dari tengah dulu, Fork in the road, dari Wisdom of the Oracle. Fork in the road, kita di dalam cabang, dalam crossroad, ya, kita dalam posisi untuk memilih, entah itu jalan yang ini atau jalan yang itu, kan? Jalan yang biasa ini dilakukan oleh orang-orang apa jalan yang gue nggak tahu dan orang-orang sekitar gue juga nggak tahu gitu. Atau mungkin ada yang tahu gitu. Dan kita sama-sama tahu, cuman mungkin buat kita yang ini kita nggak tahu gitu. Lebih yang familiar yang ini dibanding yang itu gitu. Karena yang itu gue completely blind gitu, completely buta gitu kan. Dan biasanya kita akan mengambil yang lebih kita tahu, bukan karena yang kita tidak tahu. Ntar kalau ini gimana, ntar kalau itu gimana, ntar kalau ini gimana, ntar kalau ini wah ya panjang ya kan? Jadi kita selalu cari yang aman. Kita selalu cari yang aman, itu sangat manusiawi gitu ya, untuk lebih, karena seperti biasa, nggak kenal kita nggak deket ya, nggak kenal kita nggak sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi sesuatu yang asing itu selalu kesannya, kata peribahasa itu buat gue juga nggak terlalu ini banget ya, basi buat gue, basi. Buat gue sendiri basi. Kenapa? Gue lebih suka sama strangers, gue lebih suka sama orang asing maksudnya bukan bule. Sama orang yang belum gue kenal, gue lebih bebas menjadi diri gue sendiri. Bagaimana gue melihat kayak gini, di saat orang lain berpikir, ya ntar kalau ini, kalau ntar lo dibohongin, ntar kalau ini, judulnya lo parno gitu. Judulnya lo parno dan lo nggak punya kepercayaan dan keyakinan tentang apapun yang akan lo hadapi. Oke. Namanya insecurity dari dalam diri kita sendiri yang kita cerminkan, proyeksikan keluar ke orang lain, bahkan ke situasi. Oke. Yang sebenarnya kita tidak tahu apapun tentang orang itu. Itu namanya judulnya asumsi. Bayangin kalau kita digituin sama orang lain, nggak mau kan, nggak mau. Apalagi kalau kalian tersesat di suatu negara yang kalian tidak kenal sama sekali. Kebetulan lagi jalan-jalan di situ, kalian tersesat, nggak punya duit, terus gimana? Nunggu mati? Apa kalian akan minta tolong orang lain? Terus orang lain itu juga di saat kalian minta tolong itu orang itu akan bertindak seperti kita melakukan orang lain yang asing. Gimana? Dalam rasanya
enggak banget rasanya gitu. Pernahkah kita mencoba merasakan dari sudut pandang orang lain itu? Ya, itu namanya compassion. Ya. Jadi nggak selalu apa yang kita kenal itu jauh lebih baik daripada yang kita tidak kenal. Nggak selalu. Bahkan buat gue yang tidak gue kenal itu, ya, gue punya peluang 90% gue belajar banyak hal baru. Jadi gue nggak repeating the same as HIT. Nggak boleh kan ngomong kasar. Gue spelling ya. Daripada gue ngulang selalu hal yang sama, bosenin loh. Dan selalu gue dituntut untuk menjadi yang bukan gue gitu. Mending gue ketemu orang baru yang nggak tahu gue sama sekali, gue bisa jadi sepenuhnya jadi diri gue sendiri gitu. Pilihan intinya itu ya, kita diminta untuk memilih, mengambil keputusan. Terus kita dapat here and now kebalik, artinya apapun yang kita membuat apapun yang membuat kita busy, ya, sibuk dengan masa lalu, apapun yang di masa lalu, apapun itu nostalgia, memori asik, memori oke, atau tentang mimpi-mimpi kedepannya kan gue bisa gini ya, terus kalau gue bebas gue bisa gini, kalau gue keluar dari ini gue bisa gini, terus kalau gue udah lulus gue bisa ini, gue bisa itu. Bangun. Kebanyakan di sini melek. Jangan halu. Kita di sini sekarang bisa nggak? Pertanyaan ini katanya gini, bisa nggak menghargain apapun yang ada? Karena selama kita bisa menghargai apapun yang ada di sekitar kita, berkah itu datang dengan sendirinya. Kalau tadi gue ngomongnya sama siapa ya? Lupa gue. Kemarin gue ngomong sama siapa ya? Gue lupa. Maksudnya gini. Kalau di relationship nih ya, masalahnya itu bukan besok gue dapet pacar atau suami yang kayak ini sekarang atau yang kayak kemarin, enggak. Bukan itu. Tapi bagaimana kita kalau memang harus menyelesaikan dengan pasangan kita yang sekarang, itu bagaimana kita menyelesaikan dengan yang sekarang. Yang berikutnya itu hadir sesuai dengan energi kalian, dengan energi kita saat ini. Jadi saat kita bisa menyelesaikan saat ini, keadaan kita saat ini, energi itu yang datang. Jadi bagaimana kita menutup satu hari gitu, kegiatan kita di hari ini, bagaimana kita menyelesaikannya. Kurang lebih besok alhamdulillah kita akan nge-track hal yang kurang lebih sama. Gak selalu sama, cuman bagaimana kita mengatasi yang kita temui sekarang. Karena disitulah challenge yang sebenarnya gitu. Ya, apapun yang akan kita bangun ke depan itu dengan bagaimana kita menutup hari ini, menutup keadaan kita, entah itu di relationship, pekerjaan, apapun itu, bagaimana kita menutupnya. Gitu. Itu here and now. Ya. Terus kita dapat fates. Kalau di tarot ini nomor 17. Ini 17, kalau di tarot 17 itu adalah the star. The star, healing, karma, subconscious mind,
alam bawah sadar kita maksudnya ya, dan juga takdir kita itu energinya Aquarius, ya kan? Hopes, wish fulfillment gitu, star destiny kita ya. Hope, wish fulfillment, yang jelas wish fulfillment energinya Aquarius. Ini mungkin tentang romance ya, tentang love affairs, kreativitas yang memang udah jadi destiny kita, bagaimana mengekspresikan diri kita sendiri, anak-anak pun ya destiny kita itu ada di situ. Dari literary witches oracle card kita dapat pot, kodok. Kita disuruh milih. Simbol ini artinya kita disuruh milih, disuruh ngambil keputusan. Dan dia kan amfibi ya, adaptable ya. Jadi diminta untuk jadi fleksibel karena dia juga hidup di darat dan hidup di kolam ya. Diminta untuk fleksibel dan dia juga suka kamuflase, suka ganti kulit ya. Jadi mungkin kita diminta untuk bekerja di balik radar, sembunyi-sembunyi untuk mencapai goal kita ya, tanpa harus orang lain tahu dulu ya kan. Dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, suara kita itu bisa mencapai sampai yang jauh dari yang kita bayangkan. Suaranya kodok tahu dong. Jauhnya ya Allah gitu. Dan kita juga mungkin masa transisi dalam hal transformasi ya. Yang tadi gue bilang relationship Venus di Virgo ya, ending, closure, karma, healing ya. Dan ini juga bilangnya kalau kita protected, kita safe, kita aman, adaptable ya, kita berubah. Kita selalu berubah berdasarkan pertumbuhan kita sendiri ya. Jadi kalau kalian kayak tadi ya gue bilang, kalau kalian selalu mengambil yang kalian sudah kenal ya, kalian muter-muter di situ aja. Kalian nggak akan pernah mencoba untuk melihat yang jauh, yang keluar dari tempurung kalian gitu loh. Kalau dikatak dalam tempurung gitu ya, kalian akan selalu di situ. Kalau kalian adaptable ya, kalian akan meloncat keluar dari tempurung ya, yang memang asing, tapi kalian akan berubah, dan itu juga pertumbuhan kalian. Jadi ini pun ya bicara tentang maturity ya, karena sekarang Libra matahari di Libra, berarti ini kan energi Aquarius ya. Aquarius itu ada di creativity, memulai sesuatu yang baru, tentang bagaimana mengekspresikan diri, tentang children, tentang romance, love affairs ya, dan immaturity dan maturity. Memang sudah suratan kalau kita tumbuh dan berubah gitu loh. Istilahnya gini deh, lo umur 50 tahun tapi mental masih umur 5 tahun, kan gak lucu ya. Atau umur 5 tahun tapi
mental udah 50 tahun, serem juga ya. Jadi as we grow, we are adapt to it gitu. Dalam proses kita bertumbuh, kita pun berubah gitu maksudnya. Okay. Dan kita akan jauh lebih sensitif dengan environment kita, lebih dari yang kita bayangkan. Kita jauh lebih sensitif dalam mengabsorb, dalam menyerap energi-energi di sekitar kita. Okay. Itu kodok. Kedua, kita dapat devotion, mirabai, devotion, loyal heart. Kita setia pada kalau tadi bilang growth sama setia ya, itu mau dibilang kontradiksi, dibilang enggak gitu. Jadi kayak ketidakpastian itu pasti, tapi pasti itu bukan ketidakpastian. Setia terhadap perubahan, setia pada perubahan. Karena kalau gua nggak berubah, artinya gua mandek dan gua nggak setia pada diri gua sendiri. Ya, gua nggak setia pada diri gua sendiri yang untuk perkembangan diri gua sendiri, gua khianati. Gitu. Nih, cara melihat perspektif yang lain ya, cara dari sebaliknya. Kalau gue bilangnya gini, kalau lo kerja sama company ini berapa tahun? 20 tahun. Terus lo mau keluar, lo dibilang nggak setia, ya kan? Tapi lo nggak berkembang. Jadi maunya gimana? Mau jadi yang setia dan jadi bego gitu kan, jadi maksudnya terkekang, terkurung, dalam tempurung ya. Dan lu juga jadi takut untuk mau keluar ya kan, karena lu udah terlalu nyaman di situ ya kan? Dan lu juga yang lu nggak akan mengerjakan ya emang lu bakal udah jadi masternya, lu udah paling istilahnya udah paling senior kali di situ gitu kan. Lu puas dengan merasa yang paling pintar di ruangan. Ada tuh yang kuat bilang gitu, begitu kita sadar kalau kita adalah yang paling pintar adalah saatnya kita keluar. Kenapa? Artinya lu nggak akan mungkin lagi berkembang. Yang ada lu tambah menurun. Kenapa? Yang di sekitar lu jauh lebih banyak dibanding lu. Dan kalau lu digelendotin gitu, energi lu digelendotin sama mereka yang jauh di bawah lo gitu. Jadi ya kita mengabsorb, kita menyerap energi sekitar kita jauh lebih dari apa yang kita rasa, apa yang kita sadari. Jadi pertanyaan adalah, kesetiaan kalian itu pada siapa? Pada apa? Pada diri kalian atau pada sesuatu, seseorang? Kalian karena itu adalah kepercayaan, keyakinan. Bagaimana membentuk suatu solid foundation, yaitu ini salah satu nilai moral dan etika yang mana adalah salah satu basic dalam membangun sebuah fondasi. Nah sekarang setia di sini, pemahaman apa yang kita dapat dari setia ini? Contoh gini, gua mendingan ketemu sama orang miskin ya, yang tahu potensialnya dan percaya, yakin akan potensialnya, sehingga gua bisa tumbuh bareng dia gitu. Dibanding sama orang yang udah ngerasa paling oke ya, terus gue stuck. Nah.
Kenapa? Tujuan gue adalah gue mau terus berkembang. Gue setia sama perkembangan gue. I'm not going to settle for less. Kalau sesuatu itu udah menjadi stagnan, pengertiannya adalah buat gue, yuk berubah gitu. Kalau orang yang udah selalu settle sama nyaman dengan statusnya, kalau gue sih angkat tangan, gue nggak mau. Selama orang itu masih bisa diajak berubah, berkembang, gue oke. Gitu. Selama gue masih bertemu dengan orang-orang yang punya target adalah kaya doang gitu ya, itu artinya dia sudah mentargetkan akhir hidupnya di situ, tak gitu. Dan begitu udah kaya dia udah mati, nggak hidup lagi. Itu gue ngeliat, itu persepsi gue. Kalian boleh terima nggak, terserah ya buat gue. Tapi ada yang orang kaya ya, yang tujuan hidupnya bukan kaya gitu. Jadi dia akan terus berevolusi karena dia selalu balik lagi ke bawah, balik lagi belajar, balik lagi apa yang bisa gue berikan. Kalau gue mau memberikan itu, gimana caranya ya supaya gue bisa berikan? Ternyata dia harus belajar lagi, yang akhirnya stagnan itu tidak akan ada. Tetap yang namanya perkembangan itu nggak ada puas. Yang akhirnya kalau ada orang udah puas dengan suatu status ya, pelariannya adalah mereka settle stagnan ya, dan pelariannya adalah mereka hanya hidupnya bersenang-senang tapi jiwanya mati, udah nggak tahu lagi mesti ngapain gitu, udah nggak punya life purpose gitu yang jelas. Terus jadi maksud gue ya, selagi lo masih menyadari kalau kita susah, itu namanya masih ada ngeliat positifnya gini, masih ada kesempatan untuk berjuang, untuk berkembang. Itu glorious, joya kalau bahasa Italia, yang harus kita embrace gitu. Kesusahan itu membantu kita untuk terus memicu kita, memotivasi kita sendiri untuk berkembang. Kalau kita sudah tidak menemukan masalah atau susah ya, gini ya, kudu cari masalah gitu. Masalah apa yang gue harus cari ya gitu. Kalau enggak ya udah pasti cari masalah gitu. Itu udah manusiawi soalnya. Dan jadilah kita kartu ketiga, mushroom, halusinasi, atau ini healing artinya, healing ya. Ini juga membantu kita melihat vision. Jujur, gue dulu doyan jamur. Nggak dulu amat sih. Ntar dimarahin sama YouTube. intinya kalau apa sih namanya, ini memang untuk healing. Kalau buat psikiater itu emang untuk healing ya, untuk melihat alam bawah sadar pasiennya. Dia dipakai dibikin mabok ya kan, dia akan ngoceh. Nah itu semua alam bawah sadarnya ya. Dan itu semua keluar untuk healing. Dan itu adalah visi-visi yang tersembunyi di bawah alam sadarnya. Dari under the deck-nya balik lagi ghost seperti kemarin ya, void, emptiness tadi gue bilang di sini ya. Kalau kita udah nggak punya susah, kita harus sedih.
karena itu artinya jiwa kita kosong. Maksudnya nggak gitu juga sih, nggak gitu juga. Maksud gue gini, asal banget sih gue ngomong gini, itu hanya temporary. Di saat kita nggak punya susah, pasti kita akan cari susah, karena tidak ada yang apa namanya, mutlak. Tidak ada yang mutlak. Kayak kebenaran itu sendiri, mutlak itu cuma ada di jiwa kita, perorangan. Semuanya itu subjektif, nggak ada yang objektif, semuanya subjektif. Itu masuknya ke quantum mekanik ya. Kalau kalian mau coba bayangin itu, kita sebagai observer, disitulah kebenaran. Jadi segala sesuatunya itu subjektif, bukan objektif. Jadi orang nggak suka, biarinin aja, itu kebenarannya dia. Orang suka, amin gitu kan, berarti kita sejalan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak harus sama dunia ini ya kan. Tapi yang jelas, yang paling penting adalah kita harus membina dan tetap membuat hidup kita, jiwa kita itu hidup di saat kita hidup. Jangan biarkan jiwa itu kosong di saat kita masih hidup, karena nggak beda dengan si boneka ya kemarin. Adanya cuma sebagai tempat, kontainer yang siapapun bisa ngisi. Dari Wisdom Oracle, under the deck-nya adalah observer. Apapun yang kita ingin pilih, ada baiknya sebelum memilih itu ya, kita mengobserv dulu. Kalau di kartu tarot ini ya kan, Two of Wands ya, crossroad, itu gambarnya dia pasang teleskop. Dia pasang teleskop ya, observer, pantau, nikmat. Dan dia juga kan terkadang memang kita harus nyusup gitu, undercover untuk mencapai goal kita, untuk memahami, menjadi witness ya, tidak ikut terlibat. Dan dari mystical shaman, semua tentang vision quest itu artinya kita stagnan, kita sudah biasa, jadi hal-hal yang kita lakukan sehari-harinya di bawahnya here and now itu udah kita nggak sadarin lagi, karena terlalu otomatis. Kita udah jadi kayak robot, kayak mesin ya, melakukan segala sesuatu itu karena kebiasaan. Jadi alam bawah sadar kita tuh semua melakukannya kayak otomatis gitu, kita nggak sadar lagi gitu dengan lingkungan kita sendiri. Dan vision the quest itu adalah kita diminta untuk jalan-jalan ke alam, ke nature ya, quiet time, bertanya ke alam untuk mendapatkan visi yang lebih baru gitu, visi yang lebih kedepannya, lebih higher perspektif lah, sama kayak the observer ini. Tapi kalau di shaman ini, mystical shaman ini, kita diminta untuk bertanya kepada alam, karena apapun yang kita butuhkan itu alam yang menyediakannya. Jadi sangat-sangat mungkin yang menginspirasi dan yang akan memberi motivasi itu adalah alam itu sendiri, apapun kebutuhan kita. Terus kita dapat arrow itu adalah kita diminta percaya, pasang niat dan goal, target ya, dengan kejelasan norma, etika, moral ya, dan terus pasrah dan berpasrah bagaimana dia pasti akan mendarat di tempat yang memang semestinya kita pasang target itu tadi. Nggak perlu kita ikut terlibat dalam
angin dari mana, kita nggak harus mengerti, enggak gitu. Biarkan itu tugasnya semesta, ngurusin detailnya bagaimana dia akan mendarat di niat dan seperti tujuan kita, target kita akan mendarat, dia akan mendarat di sana. Tapi selalu dengan keautentikan kita ya, dengan kejelasan etika, moral ya, nilai-nilai kita sendiri. Dan kita yang ketiga dapat wild woman. Wild woman ini energinya si Aries ya. Untuk menunjukkan apapun ya, jati diri kita, kepribadian kita, personality kita ya, dan membebaskan diri dari apapun itu yang mengikat, terlebih dari ghost. Ini kebalikannya dari ghost. Wild woman, dia tampil seada-adanya dirinya tanpa harus memikirkan apa kata orang lain. Dan under the deck kita dapat the crow. Kebenaran. Selama kita berjalan dan bertutur, selalu yang benar. Tentang kebenaran kita, bukan kebenaran orang lain, nggak perlu. Kebenaran kita sendiri, kita akan memanifestasikan, merealisasikan sesuai dengan kebenaran kita. Artinya gini loh, semakin kita berbohong, yang termanifestasi ke kita apa? Kebohongan-kebohongan kita. Kenapa gini? Sekarang gini, kalau gua bohong sama orang itu, ya, kalau gua bohong sama orang itu, ya, akhirnya orang itu akan selalu punya standar. Orang itu akan selalu punya standar tentang gue yang bukan gue, gitu loh. Jadi, apa yang gue manifestasikan adalah yang bukan gue. Gitu. Di saat kita selalu berbicara tentang sebenar-benarnya diri kita, ya, kebenaran tentang diri kita sendiri, kita akan menarik mereka-mereka yang memang sejalan, satu tribe, sejiwa ya kan, dengan kita. Karena kita sudah jujur begitu gitu loh. Tapi kalau kita nih yang selalu tidak menunjukkan siapa diri kita, ya, kita selalu ingin tampil karena nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai sekitar kita mengharuskan kita seperti itu. Oke, kita akan selalu dituntut kayak seperti itu. Kita tidak akan pernah jadi diri kita, karena orang selalu menuntut kita seperti itu. Dan kita akan terus selalu menjadi seperti itu, layaknya semua orang. Kenapa? Ya semua orang mintanya kayak gitu, yang ideal, ya kan? Yang ideal, perfect, sempurna, nggak ada, nggak eksis. Jangan halu. Dan kita semua mengejar ideal itu. Sekarang gue tanya, siapa yang hidup? Nggak ada. Semuanya udah kayak zombie jalan, udah nggak punya jiwa. Cuma ngikutin nilai-nilai dan norma-norma yang ditetapkan oleh sekumpulan orang, ya. Yang terus semuanya jiwanya udah diminta sama semua, karena mengejar ideal. Dalam itu, Bu, dalam. Nah, tarot. Energi hari ini. What we need to be conscious and do. What we need to please power and universe. What we need to be conscious to do for the highest good of all. Today. What we need to understand. What we need to learn from today's energy.
Muse of Emotions, Eight of Pentacles kebalik, Death. Oh, Awakening. Wow. Oke. Okay. Judgment, Scorpio, double Scorpio. Oke, ini energinya Virgo. Tapi ini kebalik, artinya gua stop mengupayakan apapun yang memang gua lagi lakukan. Energinya gua lebih berserah. Oke, gua akan lepaskan segala upaya gua dan remain still. Kita lagi dalam karantina ya, artinya namanya stillness, going slowly, but meditasi gak bisa, nggak sibuk ya, tapi lebih fokus terhadap here and now. Challenge-nya adalah King of Emotions. Challenge adalah cinta atau pengertian, pemahaman ya, compassion or love itself. Bahasa gue, emosional yang stabil, secara emosi yang stabil, stabilitasan emosi. Lu ngerti deh maksud gue ya kan? Kestabilitasan dalam emosi, ya lu ngerti lah. Emang gue parah dalam berbahasa, man. The best thing to do for the highest good of all, yang paling baik untuk kita lakukan adalah transformasi, meninggalkan cara melakukan yang lama atau the old way of being, gitu. Cara-cara lama kita untuk menjadi seseorang individu atau bagaimana melakukan sesuatu ya, dan mencoba untuk transformasi, membangun individu yang baru. Scorpio itu ada di pekerjaan sih, dan ini juga tentang pekerjaan ya. Pekerjaan kita, income kita, value kita, material possession kita, dan energi secara keseluruhannya adalah awakening, judgment. Kita dapat pencerahan, kita dapat gambarnya kayak kita dapat wahyu gitu ya. Ya, kita dapat wahyu, tapi wahyu dapat langsung ke hati. Langsung ke hati, pencerahan tentang apa yang kita rasa gitu. Jadi yang diterangkan itu hati kita, bukan bukan main, tapi hati kita yang diterangkan. Kan kalau biasanya itu Ace of Swords ya, kita dapat pencerahan, komunikasi tentang kebenaran dan segala macam. Lightning. Kalau ini enggak, awakeningnya kita mendapat pencerahan, kita dibikin bangun, melek dari tidur, karena yang dicerahkan itu adalah hati. Okay. Dan itu ada pengakuan dari sekitar kita ya, dan ada kemenangan dari apapun yang pencerahan ini, eureka ya, pencerahan hati itu, dan nanti akan dan ini akan membimbing kita untuk mendapatkan apapun, membangun, memulai sesuatu yang baru dan nyata ya, entah itu pekerjaan ini di mana kita selalu sibuk menimbang-nimbang dan tidak mau memilih. Kita lebih baik melakukan semuanya ya kan, daripada milih, daripada ternyakitin satu ya. Padahal di sini, di saat kita begini, kita sibuk itu, kita tidak fokus pada satu. Artinya kita membagi perhatian kita dan kualitasnya menjadi lebih rendah. Reuni, rekonsiliasi, gosip, party ya. Ini yang jelas tentang orang ketiga sih. Dan ini karena ada sakit hati dan ada completion,
ada fast communication tentang kebenaran, dan ada juga enlightenment, bagaimana melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi jangan bunuh waktu kalian, jangan beli waktu. Buat apa beli waktu menunda-nunda sesuatu hal yang padahal itu hidup kalian sendiri. Two of Cups. Wih, ada High Priestess kebalik, artinya keluar dari silence. Oke, that's it. Oke, udah segitu aja, udah kelamaan juga. Sampai ketemu besok. Dah, semoga berguna ya.